Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan ketiga dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Evi Nurjana SPD. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan langsung memberikan materi yaitu mengenai pembelajaran 2 tentang membangun teks bersama, yaitu mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Kamu pasti pernah membaca cerita sejarah, baik berupa fiksi maupun fakta. Cerita sejarah yang disajikan dalam berbagai bentuk tersebut tersusun dari nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui materi ini, kamu atau kalian diperkenalkan dengan cara mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Apa sih mengonstruksi itu? Nah, di sini langsung saja Ibu akan jelaskan, yaitu cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial budaya, sejarah, dan sebagainya. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi karena didasarkan pada struktur yang tertulis. Struktur itu mencakup penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau pengungkapan kejadian penting pada suatu tempat atau waktu. Dengan unsur-unsur tersebut, cerita sejarah dapat ditulis dalam bentuk eksplanasi. Bagaimana mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam teks? Dalam menyusun cerita sejarah, terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh. Nilai-nilai itu ada beberapa macam, yaitu ada 15 nilai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nilainya ada apa saja sih. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, atau susila, atau baik buruk tingkah laku. Nah, kenapa di sini harus menjelaskan nilai-nilai? Karena ini berhubungan dengan nilai kehidupan yang harus kalian teladani, yang harus kalian ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian semua itu peserta didik, berbeda dengan anak-anak atau orang yang tidak sekolah, tentunya sangat jauh, yaitu dari nilai-nilai, salah satunya yaitu nilai moral. Karena orang yang berpendidikan sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, ya. Kalian harus tahu itu, harus membedakan mana orang yang berpendidikan dengan yang tidak. Jadi kalian harus bertingkah laku yang baik atau berbudi pekerti atau susila yang baik. Kemudian yang kedua ada nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Misalnya dalam cerita tersebut seorang raja yang selalu menyayangi masyarakatnya, nah itu harus kita teladani misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita atau kalian itu seorang anak sekolah, jadi ketika ada kegiatan di musola, di masyarakat, silakan ikut berpartisipasi. Itu mencontohkan dalam nilai sosial atau kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, ada nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Salah satunya apalagi besok kita akan Lebaran Idul Adha, yang artinya akan ada beberapa tetangga kita yang berkurban. Nah, silahkan kalian berpartisipasi di situ, ya. Berpartisipasi membantu orang tua kita atau sesepuh di kampung kalian untuk membagikan daging kurban dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat ada nilai pendidikan atau nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik atau pengajaran. Ini tentunya sudah sedang kalian jalani sekarang itu dalam pembelajaran. Kemudian nomor 5 ada nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan. Artinya cerita tersebut sangat menarik untuk kita baca. Jadi dalam cerita atau novel sejarah harus mengandung sebuah estetis yang membuat si pembaca penasaran dan ingin selalu membacanya. Kemudian yang keenam ada nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Nah, ini juga harus kita ambil. Dalam sopan santun sangat digunakan karena ketika orang yang tidak sopan dalam kehidupannya, dia akan lebih tidak dihargai oleh masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada nomor 7, nilai politis, ya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Jangan muluk-muluk ya kalau dicontohkan dalam kehidupan kita. Silahkan kalian cukup bermasyarakat dengan baik saja dulu. Itu sudah mencontohkan kalian itu mempunyai nilai politis. Kemudian yang kedelapan ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang kesembilan ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini yang bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Kemudian yang 10 ada nilai psikologis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikologis manusia. Di dalam cerita pasti berbagai macam dapat kita ambil, ya. Nilai filosofis, yang ke-11 ada nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia, misalnya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi zaman dulu, ya, seperti itu. Yang ke-12 ada nilai historis atau kesejarahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Tentunya pasti ada sejarahnya karena kita membahas mengenai novel sejarah. Yang ketiga ada nilai hukum, yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pasti ada zaman dulu sampai zaman sekarang, nilai hukum itu selalu ada. Yang ke-14 ada nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan, status ekonomi atau permasalahan ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Hal-hal tersebut bisa hal dalam bertahan hidup dan mencari tentang jati dirinya dan lain sebagainya. Ke-15 ini terdapat dalam teks sejarah, baik berupa fakta maupun fiksi. Ada teks yang mengandung nilai secara langsung atau tersurat, ada pula teks yang mengandung nilai-nilai tidak secara langsung atau tersirat. Artinya apa? Secara tersurat dan tersirat, di dalam cerita tersebut ketika kita membaca langsung ada misalnya pepatah untuk si pembaca, itu artinya tersurat. Sedangkan ketika bahasanya tidak langsung, artinya berputar-putar, tapi intinya di situ ada sesuatu yang memberikan kita atau mengandung nilai yang memberitahu kepada pembaca bahwa ada nilai-nilai yang harus kita contoh. Itu disebut dengan tersirat. Terima kasih, sampai sini. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Untuk absensi atau pengabsenan silahkan kalian komentar di video ini dengan memberikan nama dan kelas apa. Dan jangan lupa kalian rangkum dalam buku pelajaran kalian karena di akhir bab buku kalian harus dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.